Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Muhammad Evan Latafi Marian NIM 003 beserta teman saya Arik Mayata Chandra NIM 009. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan kami yang berjudul Object Detection, deteksi api atau asap menggunakan gambar, video, dan webcam real time dengan penyimpanan hasil deteksi dalam format teks. Next. Di bagian pertama ada tujuan dari dibuatnya proyek kami, yaitu yang pertama ada mengembangkan program untuk mendeteksi api ataupun asap dalam bentuk gambar, video, ataupun secara real time menggunakan webcam. Kemudian yang kedua yaitu menyimpan hasil deteksi, termasuk waktu dan bukti terdeteksinya api atau asap dalam file teks, mau itu TXT ataupun CSV, untuk keperluan dokumentasi. Kemudian yang ketiga, menyimpan hasil rekaman gambar, video, ataupun webcam sebagai bukti visual deteksi api ataupun asap. Bisa di next. Untuk menjadi slide ini ada fitur utama dari program kami. Yang pertama untuk mendeteksi api ataupun asap. Program ini mendukung input gambar, video, ataupun webcam secara real time. Dan ada juga algoritma YOLO V5 yang digunakan untuk mendeteksi api atau asap dengan akurasi yang cukup tinggi. Kemudian fitur kedua ada penyimpanan hasil deteksi. Untuk menyimpan data hasil deteksi berupa waktu dan koordinat api atau asap dalam bentuk file TXT ataupun CSV. Kemudian ada contoh format output dari TXT-nya, ada tanggal, kemudian waktunya beserta koordinat api ataupun asapnya. Kemudian di fitur ketiga ada penyimpanan bukti deteksi, gambar, video, ataupun rekaman webcam disimpan setelah dideteksi sebagai bukti visual. Kemudian yang keempat ada peringatan suara atau feature development, yaitu fitur tambahan untuk memberikan suara peringatan saat api atau asap terdeteksi. Kemudian masuk ke bagian alur dari pengerjaan proyek kami. Pertama-tama kami mencari dataset melalui website RoboFlow, di mana RoboFlow ini digunakan untuk mencari dan mempersiapkan dataset yang nantinya akan kami latih menggunakan model YOLO V5. Dataset yang digunakan bisa berupa gambar ataupun video yang mengandung api atau asap yang akan digunakan untuk melatih model deteksi api atau asap kami. Kemudian yang kedua, kami akan melatih model YOLO V5 kami menggunakan Google Colab. Yang pertama itu menggunakan API key yang disediakan oleh RoboFlow untuk mengunduh datasetnya, kemudian menjalankan kode di Google Colab sebagai berikut untuk mengclone atau menduplikat repositori YOLO V5 dan menginstal dependensinya. Mungkin sebelum lanjut, saya akan mendemokan dulu bagaimana mencari dataset dan mentrainingnya. Di sini untuk kami mencari dulu dataset api dan asap, lalu kita klik yang download dataset, lalu show download code, lalu akan muncul seperti ini yang akan dipastikan untuk mentraining di Google Colab seperti ini. Kita pertama menginstal dulu requirements yang dibutuhkan tadi. Lalu kita mengakses dataset menggunakan API key RoboFlow yang ada di sini. Kita copy paste ke sini. Ke dalam sini. Lalu untuk train atau melatih model datasetnya menggunakan perintah ini, python train.py img batch import data, lalu lokasi dataset dan data YAML-nya, terus YOLO v5s.pt, lalu mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan model yang sudah terlatih, nantinya dari Google Colab akan menghasilkan berupa file model bernama base.pt yang akan kami gunakan di dalam kode program kami nanti. Kemudian kami akan mengembangkan kode program deteksi objek, dalam kasus kami api atau asap, di Visual Studio Code. Setelah mendapatkan model terlatih, program ini akan menggunakan model base.pt yang telah dilatih untuk mendeteksi api atau asap, mau itu dalam bentuk gambar, video, ataupun webcam.
Kemudian selanjutnya adalah integrasi model ke dalam program deteksi, di mana kami memasukkan model file base.pt kami ke dalam direktori yang sama dengan kode program kami. Untuk selanjutnya ada alur proses dari program deteksi api atau asap kami. Yang pertama, program ini menerima input berupa gambar, video, ataupun webcam secara real time. Yang kedua, pemrosesan dengan model YOLOv5. Dari input gambar maupun video yang diterima, nantinya program akan memproses menggunakan model YOLOv5 yang sudah terlatih di dalam file base.pt. Kemudian yang ketiga ada deteksi api atau asap, di mana jika program mendeteksi api atau asap, nantinya program akan mencatat informasi tentang koordinat api ataupun asap beserta waktu deteksinya. Yang keempat ada penyimpanan hasil deteksi. Hasil deteksi disimpan dalam file teks dengan format berikut. Ini adalah contoh format dari hasil file txt-nya. Kemudian yang kelima ada simpan bukti deteksi. Gambar atau video yang terdeteksi api akan disimpan untuk dilihat kembali sebagai bukti. Kemudian ada algoritma yang digunakan di dalam proyek kami. Yang pertama ada YOLOv5. YOLOv5 ini adalah algoritma object detection yang digunakan untuk mendeteksi api ataupun asap dalam gambar atau video. YOLOv5 ini dikenal dengan kecepatan dan akurasinya yang cukup tinggi sehingga cocok untuk aplikasi deteksi api atau asap kami. Kemudian algoritma kedua ada deep sort, di mana algoritma ini digunakan untuk melacak posisi api atau asap dalam video atau secara real time, di mana algoritma ini juga menjaga identitas api atau asap yang terdeteksi seiring waktu. Yang ketiga ada non-maximum suppression atau NMS yang digunakan untuk mengurangi deteksi yang berlebihan karena algoritma ini memilih deteksi terbaik berdasarkan confidence score-nya. Dan yang keempat ada algoritma deep learning dan computer vision tools. Yang pertama ada OpenCV yang digunakan untuk menangani gambar, video ataupun webcam maupun output. Yang kedua ada Torch yang digunakan untuk komputasi model deep learning seperti YOLOv5 yang kami gunakan. Kemudian masuk ke dalam komponen dalam program. Yang pertama komponennya adalah YOLOv5 atau You Only Look Once. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya, YOLOv5 ini digunakan untuk mendeteksi api ataupun asap dalam bentuk gambar ataupun video dengan kecepatan dan akurasi yang cukup tinggi. YOLOv5 ini digunakan untuk mendeteksi api ataupun asap menggunakan model yang sudah kami train di dalam file base.pt. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Kemudian komponen kedua ada RoboFlow, di mana RoboFlow ini kami gunakan untuk mencari serta mengunduh dataset yang nantinya akan kami latih dalam model YOLOv5. Fungsi lain dari RoboFlow ini adalah untuk menyediakan kode API yang dapat kami gunakan untuk mengunduh datasetnya yang nantinya akan kami train di dalam Google Colab dengan model YOLOv5. Untuk detail kodenya adalah sebagai berikut. Nantinya kami akan disuruh menginputkan API key dari RoboFlow-nya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Arif. Oke, untuk komponen dalam kode program yang ketiga ada deep sort atau deep learning based sort, yang tujuannya ini digunakan untuk pelacakan objek dalam video setelah deteksi objek dilakukan oleh YOLOv5. Fungsi deep sort ini untuk melacak objek api dalam video dan mempertahankan identitas objek meskipun terjadi gangguan atau perubahan tampilan objek. Untuk detail pada kodenya, deep sort berfungsi sebagai bagian dari pipeline pelacakan objek setelah deteksi dilakukan. Deep sort ini digunakan untuk melacak api dalam video atau stream secara real time. Lalu keempat ada non-maximum suppression atau NMS yang tujuannya untuk menghapus deteksi yang berlebihan, itu bounding box yang tumpang tindih, dan memilih deteksi yang terbaik. Fungsi NMS ini yaitu memilih bounding box terbaik untuk objek tertentu berdasarkan confidence score dan menghapus bounding box yang tumpang tindih lebih dari threshold IOU atau intersection over union. Detail pada kodenya digunakan dalam kode setelah mendeteksi objek untuk mengurangi deteksi yang tidak diperlukan. Itu untuk detail kodenya seperti berikut. Selanjutnya ada Kalman filter.
digunakan untuk memperkirakan posisi objek dengan mempertimbangkan prediksi masa depan dan pengukuran yang terkontaminasi noise. Fungsinya yaitu untuk mengoreksi kesalahan untuk ketidakpastian dalam prediksi posisi objek saat objek bergerak. Detail pada kodenya, Kalman filter diterapkan pada pelacakan objek menggunakan deep sort. Kalman filter ini untuk sebagai bagian dari pelacakan objek. Lalu yang selanjutnya ada augmented inference, yang tujuannya untuk meningkatkan model dengan memperkenalkan variasi data untuk membuat model yang lebih robust. Fungsinya ini augmentasi dapat mencakup rotasi, pergeseran, pemotongan gambar, atau perubahan lainnya yang memungkinkan model belajar dari variasi data yang lebih besar. Detail pada kodenya adalah sebagai berikut. Lalu ada FP16 atau Half Precision Floating Point Inference, yang tujuannya untuk mengurangi penggunaan memori dan mempercepat inferensi dengan menggunakan presisi yang lebih rendah, yaitu 16 bit. Fungsinya untuk memungkinkan proses deteksi objek secara lebih cepat dan efisien. Detail pada kodenya yaitu ada parameter half sama dengan true yang digunakan untuk mengaktifkan inferensi dengan presisi FP16. Untuk kodenya sebagai berikut. Lalu yang kedelapan ada OpenCV DNN atau Deep Neural Network Module yang digunakan untuk inferensi model dalam format ONNX. Fungsinya ini menyediakan opsi untuk menjalankan deteksi objek menggunakan model ONNX, meningkatkan fleksibilitas penggunaan model. Detail pada kodenya adalah sebagai berikut. Ada parameter DNN sama dengan true yang digunakan untuk memilih OpenCV DNN untuk inferensi ONNX. Selanjutnya ada kelas agnostic NMS yang tujuannya NMS yang tidak membedakan kelas objek. Fungsinya untuk membantu mengurangi deteksi yang berlebihan di semua kelas objek secara umum. Detail pada kodenya, NMS yang tidak membedakan kelas objek diaktifkan dengan agnostic underscore NMS sama dengan true. Lalu untuk penyimpanan hasil deteksi pada video atau foto dan file teks. Untuk proses deteksi objek pada video atau stream. Program ini menggunakan model deteksi objek untuk memproses video atau stream seperti pada webcam dengan frame per frame. Deteksi dilakukan pada setiap frame untuk mengenali objek dan menggambar bounding box di sekitar objek yang terdeteksi. Fungsinya webcam atau video input. Program dapat memproses input dari kamera atau webcam atau video dengan mendeteksi objek secara real time. Lalu bounding box yang digambar pada objek yang terdeteksi yang menandai posisi objek dalam frame. Lalu untuk penyimpanan gambar atau video, gambar dengan bounding box dapat disimpan atau hasil video dengan bounding box dapat disimpan sebagai video output. Lalu selanjutnya ada penyimpanan hasil deteksi dalam gambar atau video. Untuk gambar dengan bounding box dapat disimpan menggunakan OpenCV. Hasil deteksi ditampilkan langsung pada gambar dan gambar yang telah diproses bisa disimpan dalam directory output. Kodenya pada kode programnya seperti berikut. Lalu untuk video yang diproses dengan deteksi objek disimpan dalam format MP4 yang memungkinkan visualisasi hasil deteksi dalam video secara langsung. Setiap frame video yang diproses dengan bounding box ditulis ulang ke dalam video hasil deteksi. Kodenya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada kode program untuk penyimpanan hasil deteksi. Penyimpanan ke file teks. Setiap deteksi disertai dengan timestamp dan koordinat bounding box yang disimpan dalam file teks menggunakan kode berikut. Jadi nanti akan tersimpan dalam file txt jika terdeteksi api ataupun asap. Nah, ini contoh implementasi dan hasil deteksi yang tersimpan. Jika menggunakan foto, maka akan tersimpan dalam bentuk foto. Jika kita menggunakan video atau menggunakan webcam, maka akan tersimpan dalam bentuk video. Lalu, project kita juga dapat menyimpan data deteksi ke file txt. Contoh hasilnya sebagai berikut. Disimpan dalam prediction.txt. Sekian presentasi PPT dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mendemokan
Pertama dimulai dengan Evan terlebih dahulu. Demo pertama akan saya demonstrasikan ketika kode program akan mendeteksi asap di dalam video yang sudah diletakkan di dalam folder atau directory yang sama dengan kode program kami. Intinya dari video yang akan dijalankan akan terdeteksi uh, ID asap sebagai berikut. Dan jika kode program dihentikan, nantinya hasilnya akan tersimpan di dalam sini dalam bentuk txt, dimulai dari tanggalnya, kemudian waktunya, kemudian ID asapnya, dan beberapa koordinatnya di detiknya. Kemudian untuk hasil rekamannya juga akan tersimpan. Ini untuk contoh video, kemudian ada lagi untuk contoh gambar. Nantinya gambar yang sudah dideteksi api akan tersimpan juga di sini beserta waktu terdeteksinya api. Untuk demo kedua mungkin akan didemonstrasikan secara real time oleh Ari. Baik, untuk demo secara real time-nya, saya akan presentasikan. Ya, untuk yang secara real time, bisa langsung kita jalankan saja. Izin Ari, kamera gimitnya dimatikan dulu mungkin. Oh iya, sebentar. Ya, mungkin agak nge-lag ya. Tapi ini sudah bisa mendeteksi ada api di sini. Dan untuk hasil deteksinya akan tersimpan. Akan tersimpan di runs, nah di XP detect lalu XP bisa dilihat di ini. Detect XP. Nah, hasil rekaman secara real time akan tersimpan. Ya, kurang lebih seperti itu, bisa diulang lagi. Untuk hasil deteksi dalam bentuk TXT-nya juga akan tersimpan di sini sama seperti yang Evan tadi. Jika mendeteksi api atau asap akan ID-nya 1 atau 0.
Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.